Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembahasan. Kita masuk ke bab yang baru, yakni bab tayamum. Tayamum itu dengan ta'ammam atau lalu hamzahnya diganti dengan ya, jadi tayammum. Ta'ammama sebenarnya seperti itu, lalu hamzahnya diganti dengan ya, maka menjadi tayammum. Tayammum secara etimologi bahasa artinya sengaja. Tayamum menurut syarak tadi berarti mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu berdasarkan cara yang telah ditentukan. Ini caranya ditentukan. Piye ngusap wajahnya, ngacap tangannya seperti apa, nanti diterangkan. Dasarnya memang dasar dalam pensyariatan tayamum ini di dalam surat Al-Maidah Maidah di surat yang kelima ayat yang ke-6. Di sini kan di garis besarnya wa in kuntum, dan jika kamu sakit maroro au ala safarin atau berpergian, au jaa ahadukum minal ghaid au lamastumun nisa, jika kamu yang pertama sakit dalam perjalanan, kembali dari buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, ilatnya, sebabnya falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak memperoleh air, kamu sakit tidak mendapati air ketika mau sholat, ketika kamu perjalanan tidak mendapati air, ketika kamu buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, ya solusinya fatayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah dengan tanah, sha'idan thayyiba, tanah yang bersih, sha'idan bumi yang baik, yang bersih. Debu memang debu yang berasal dari tanah bukan debu yang berasal dari grajen. Debu berasal dari serpihan besi, tapi dari tanah, sha'idan thayyiba. Nah, debu-debu ini para ulama memang boleh yang berterbangan. Jadi yang berterbangan terkena kuda lari itu kan terbangan toh debu-debu ini. Nah itu nempel di tembok, di pelana, dimanapun yang di situ kita yakini ada debu, dan debu itu memang berasal dari tanah. Nah, itu namanya sha'idan thayyiba, bukan debu besi. Wong geraji besi, temboknya ketempelan besi-besi dengan tayamum terus ngene raup nancep kabeh kan yo. Dan itu bukan sha'idan thayyiba. Yang sha'idan thayyiba memang permukaan bumi yang baik, yang bersih, yang berterbangan dan sebagainya. Famsahu biwujuhikum, sapulah mukamu, wa aidikum minhu, dan tanganmu dengan tanah itu.
dengan debu itu. Nanti caranya itu banyak ya, ditepokkan di tanah bulat gini. Nanti ada caranya. Intinya di sini mengusap wajah dan tangan, dua itu saja. Nanti dijelaskan cara ngusap piye. Tayamum carane loro tok ngusap wajah dan tangan. Ini juga diperjelas juga di dalam surat An-Nisa ya, ayat 43. Nah, coba dibuka ayat 43. Maka mensucikan hal-hal yang demikian, alat suci yang pertama kan air. Alat suci pengganti air itu adalah debu. Kita junub tidak mendapati air, ya tayamum. Ya, kalau kita sakit dan kita mendapati ada air, mungkin rumah sakit Rani Bayu. Ya, tapi kita memang sangat kesulitan atau memang kalau itu memang tidak bisa kena air nambah sakit dan sebagainya, boleh tayamum sakit. Maka alat bersuci setelah air itu debu, tidak ada yang lainnya. Ada yang lainnya. Bahkan dalam kita membersihkan najisnya kirek anjing, itu kan najis mughaladhah, harus dicuci 7 kali. Yang satu pakai salah satu, yang satunya pakai debu. Ada yang memanai 7 kali, sijinya debu, berarti pengolu. Nenek sing memanai 7, yang siji nganggo debu. Debu ini para ulama tidak boleh diganti dengan yang lain. Nganggo sunlight kan lebih resik, tidak bisa. Harus pakai debu. Karena debu ini diteliti oleh para ahli, itu memang bakteri dalam jilatan anjing itu memang hilang karena itu, karena debu tersebut bisa ternetralisasikan. Nanti nek wong kecakot kirek ngoten niku nggih lorone saged iso dadi anjing gila atau rabies. Orang rabies loh ya, rabies. Itu luar biasa, dia mengalami ngelaknya luar biasa, hausnya luar biasa, diombeni pragelem wedi karo banyu wedi ya. Nah, kematian disebabkan itu banyak sekali. Itu termasuk juga tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Memang penawar racun bakteri di liur anjing itu dengan debu. Maka tayamum ini termasuk rukhsah, keringanan. Rukhsah, ini rukhsah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ismail Zain di dalam kitab beliau, di dalam kitab Syarah Fawaid Al-Bahiyah, Taghairul hukmi min syu'abi ila sahlati li'alim ma'akiyam sabab hukmul usuli. Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena ada uzur berserta dilandasi sebab hukum asal. Ini namanya rukhsah. Rukhsah itu perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah. Yang seharusnya dia harus pakai air, namun dia tidak mendapati air, sangat sulit, maka menjadi mudah pakai debu. Karena adanya uzur, karena ada alasan, karena tidak mendapati air, berserta dilandasi sebab hukum asal. Asalnya itu harus nganggo banyu, tapi gandeng iki wau kesulitan tidak mendapatkan air, maka boleh pakai debu.
Begitu pula dan kencing toh, kita kencing nggak dapat banyu, ya menggunakan kita kalau tidak bisa istinja berarti istijmar, membersihkan dengan batu, ditutuli nganggo batu, tul bersih. Jenengan tayamum kemudian sholat boleh, sudah bersih. Begitu pula kalau kita dalam hal berpergian ini, nenggon mandeke, nenggon pinggir jalan, hutan dan sebagainya, ndak di air angel, masjid ndak ada, anak masjid anak banyu nih, tayamum. Jangan buat alasan, wah anak banyu rasa sholat sisan, oh jangan, tayamum. Maka ini rukhsah. Nah, ada orangnya rukhsah itu perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya uzur beserta dilandasi sebab hukum asal. Ya. Jadi memang rukhsah ini keringanan, mengurangi pengurangan atau keringanan. Bahkan di hadis hikmahnya adanya rukhsah ini landasannya, rukhsah ini landasannya ada landasan juga. Surat Al-Baqarah 185. Surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepadamu itu, bagimu itu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Begitu pula di surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Di hadisnya, innad dina yusrun wa la shaddad dina ahadun ila ghalabahu. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebihan dalam agama ini kecuali akan mengalahkannya, tidak mampu melakukannya. Dinun yusrun, agama ini mudah. Nah, maka kita tidak boleh berlebihan dalam agama ini. Nah, kecuali kita itu akan mengalahkan sendiri, kita akan kesel dewi. Menghindari kan darah yang mengalirkan haram, haram. Kita menghindari itu ketika kita sakit gigi pecah, gitu. Kan kita tidak bisa menghindari darah itu keluar mau dimakan, mesti karena kita dileksit ya, rasanya asin. Kalau kita mau lepeh terus, wah sangat sulit sekali. Ini darah ini haram, orang yang lebu, sangat sulit sekali. Nah maka disitulah kesulitan dapat menarik kemudahan. Boleh. Tapi sudah berusaha matuna tapi rasanya asin dia ya udah nggak bisa dihindari dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala itu memberikan ya, Rasulullah SAW itu bersabda kalau Rasulullah SAW, innallaha ta'ala yuhibbu, Allah Ta'ala itu cinta, suka antu'ta rukhsahu kama yakrahu antu'ta maksiyatuhu. Allah itu suka, Allah itu senang rukhsahnya itu dikerjakan, keringanan itu. Allah beri keringanan seseorang itu boleh tayamum, kita kerjakan itu Allah suka. Apalagi keringanan seperti sholat di jamak ada jamak takhir, ada jamak takdim, ada jamak qasar, ada qasar, bisa di qasar, bisa di jamak apa? Yang sempurna. Kita berpergian, para ulama memang berbeda pendapat dalam soal ukuran orang berpergian. Ada yang 80 km itu disebut dengan musafir. Ada yang banyak sekali. Intinya sampai 10 km. 10 km. Nah, sini mundi 10 km. Sini Karanganyar
papahan. Sampai segitu 10. Ada yang angin kalau dia itu keluar sudah niatan untuk safar dan dia butuh dengan perjalanan itu memang dengan bekal tuh orang yang musafir, maka boleh menjamak. Kita pergian ke Jogja, nggak usah ambil yang 10 km lah. Kita udah niatan untuk safar keluar, misalnya ke Jogja, maghrib kita boleh maghrib sama isya digabung. Maghrib telu, isya papat, boleh. Maghribnya telu, isya 2, boleh. Duhurnya, misalnya kita berpergian, wis tekan kono, 2 juga boleh duhure loro, asare loro boleh. Duhure melu imam papat, nambah loro boleh untuk asare. Kita kan omah wis rasa mikir salate, kan penak, kemudahan di situ. Maka Allah itu suka kalau rukshohnya, keringannya itu dikerjakan. Kama yakrahu an tu'tal maksiat, sebagaimana Allah benci bila perbuatan maksiat terhadapnya dikerjakan. Ada rukshoh kita ambil. Sholat hujan, ada jamak motor, jadi kita sholat di masjid udan terus, zuhur qomat dijamak sama sholat asar 4 rakaat, tapi tidak boleh dikosor 4 rakaat boleh. Allah suka keringanan itu dikerjakan. Itu jarang ya. Jika orang yang paham, dia masih jamak, imamnya yes jamak yo. Nah, habis itu kan penak toh, wis asare wis dijamak, wis tak jamak. Nah, habis itu kan longgar, enak. Allah suka juga seperti itu. Ranek rukshoh kadang-kadang mulai seneng jebul sing enteng-enteng ya. Apune kayak sing rukshoh, tambah seneng. Ya, tapi kan dasarnya tadi apa, rukshoh tadi ada dasarnya, keringan itu. Kalau di para ulama tadi menyebutkan karena ada perubahan hukum itu dari sulit menjadi mudah karena ada uzur, dilandasi sebab hukum asal, bukan sembarangan rukshoh. Begitu pula hadis satu lagi ya tentang rukshohnya. Qultu li Umar bin Khattab laisa alaikum junahun. Saya bertanya kepada Umar bin Khattab ya, laisa alaikum, tidaklah junahun, berdosa, antuk suruh kalian itu pada antak suruh minas sholati fil utuli ala yatimu ladil kafaru. Tidak berdosa atau memang tidak ada dosa, padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan aman, nanti dia itu mengkosor sholatnya atau mentamamkan sholatnya, kosor 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau ditamamkan berarti 4 rakaat. Maka tidak berdosa, padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan aman. Kemudian Umar mengatakan, saya juga heran sebagaimana Anda heran terhadap hal itu. Kemudian saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sadaqallahu biha alaikum faqulu sadaqahu. Itu adalah pemberian Allah, sedekahnya Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah pemberiannya. Nah, kan dalam sholat qashar maupun jamak qashar maupun jamak ada takhir, ada takdim, boleh. Takdim itu kemana? Diajukan duhur sama asar, diakhirkan berarti asar sama duhur boleh. Kita perjalanan jauh wis sholat duhur wis tak niati engko jamak takhir wae, tekan kene asar des ya, kita sholat duhur dulu baru sholat asar jamak. Loro-loro boleh, 4-4 boleh. Tak beda yang jenengan boleh sing loro-loro. Tapi itu tinggal jenengan kadang itu nek rengkulino nonton ya rada piye ngoten. Rengkulino. Atau marem toh. Padahal Allah Ta'ala itu suka
suka kalau rukshohnya itu digunakan, keringannya itu dikerjakan. Allah suka. Nah, menurut adewe marem orang maremnya, saya pengen nyenengke Allah. Rukshoh kita ambil. Begitu pula dalam hal tayamum ini termasuk rukshoh keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang dibaca hadis yang pertama. Hadis yang keberapa itu? Baca. Yang 36. Nggak kelihatan, tak bacanya nih. Dan An Jabir bin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqtitu khamsan lam yuqtahunna ahadun qalbi nusirtu bi rubbin masira sahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakat hussalatu falyusalli wa dzakara al hadis wa fil hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahurun idza lam najidil ma wa an aliyin inda Ahmad wa ju'ila turab it-tahurun. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu ukti itu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli, ya, bahwasanya Nabi SAW itu diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Jadi Nabi Muhammad SAW diberikan 5 hal kepada beliau, yang 5 hal ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Ini kan apa tembur? Betul toh? Enggak? Besar ya? Tok gemah. Itu ya. Apa itu? Yang pertama, aku ditolong dengan timbulnya ketakutan pada diri musuh selama perjalanan 1 bulan. Jadi Rasulullah SAW ini ditolong sebelum peperangan, perjalanan itu tadi, musuhnya itu sudah diberi rasa takut. Jadi musuhnya seperti burung perang selama perjalanan 1 bulan itu, mereka itu orang-orang yang memusuhi Nabi itu, yang memerangi itu seperti ada rasa takut. Jadi orang kafir keker itu pasti mati. Kalau kaum muslimin itu rawat mati, malah yang dicari mati. Allah Ta'ala jadikan tanah ini, semua yang di bumi sebagai masjid, tempat sholat, boleh. Nah, kita perjalanan jauh, orang masjid gelar kloson di pinggir jalan, boleh sholat di situ. Dimanapun boleh. Kalau umat-umat yang terdahulu khusus, dia harus tempat sujudnya, tempat ibadahnya khusus, nggak boleh sembarangan. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad boleh dimanapun. Nanti ada pengecualian, kecuali onenggon kandang unta dan tempat ngaji sebagainya. Yang kedua, dan sesuatu yang mensucikan. Boleh mensucikan di sini, seperti juga air, debu dan sebagainya. Jadi kalau dia mau sholat itu harus wudu dulu, bersihkan dulu najis dan sebagainya. Nah, kalau umat-umat terdahulu syariat seperti ini belum ada. Bahkan orang-orang di Nasara pun Yahudi, mereka tidak mengenal bersuci, berwudu, tidak mengenal mereka. Cino kopet, ya Cino kopet tenan. Itu Cino kopet. Nah, jadi memang dia itu biasanya kata kolor banget.
Jinat itu mereka tidak kenal dengan suci. Yo berhubungan sama suami istri wis bar kuwi dolan biasa. Tidak mengenal suci. Itu yang ke 1, 2, 3. Warajulin adraktu sholat fal musalli. Tanah untukku sebagai masjid, sesuatu yang mensucikan, karena siapapun yang bertemu dengan waktu sholat, tiba waktunya, hendaknya dia sholat. Ada waktunya sholat itu. Kemudian di hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu ditambahin lagi ya, dijadikan debu untuk kami sebagai sesuatu yang mensucikan di dalam najid tidak mendapatkan air. Ini kaitannya dengan bab tayamum tadi. Berarti kalau tidak menemukan air berarti bersucinya dengan debu. Itu memang yang diberikan rukhsah, keringanan Rasulullah SAW dan umatnya.